Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Salsabila dengan NIM F121-22005 dari Prodi S1 Teknik Geologi Tadulako. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai petroleum system yang akan membahas beberapa hal, mulai dari proses pembentukannya, kemudian juga ada source rock atau batuan asalnya, kemudian ada trap atau jebakan, ada migrasi, shale rock, dan juga lain-lain. Jadi simak video kali ini. Happy for watching! Apa itu petroleum system? Petroleum system atau sistem perminyakan adalah konsep yang menyatukan berbagai elemen dan proses geologi minyak bumi. Sebuah sistem minyak bumi meliputi lapisan batuan induk aktif dan semua minyak dan akumulasi gas. Minyak dan gas bumi atau hidrokarbon terbentuk dan tersimpan di bawah permukaan bumi, terbentuk dari material-material organik yang terpendam berjuta-juta tahun yang lalu, karena pengaruh temperatur dan tekanan yang tinggi di bawah permukaan. Keberadaan hidrokarbon di bawah permukaan tidak terlepas dari adanya beberapa komponen geologi yang saling terkait, seperti sistem perminyakan. Dari rangkaian kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi, salah satunya adalah untuk mempelajari dan memastikan keberadaan sistem perminyakan, yang meliputi adanya batuan induk atau batuan sumber, perangkap, waduk batuan atau batuan reservoir, batuan penutup, lapisan pembawa, dan waktu migrasi yang tepat. Pada batuan induk, minyak dan gas bumi terbentuk di dalam batuan pada masa berjuta-juta tahun silam karena pengaruh temperatur dan tekanan yang tinggi di bawah permukaan. Material organik sisa-sisa kehidupan terkumpul dalam suatu lingkungan pengendapan atau sedimentasi, suatu kontur cekungan geologi atau basin, baik berupa lingkungan marin laut maupun non-marin. Pada lingkungan marin, minyak bumi terbentuk melalui proses yang panjang dan kompleks, dimulai dari akumulasi sisa-sisa organisme laut seperti fitoplankton dan hewan kecil yang mati. Ketika organisme ini tenggelam ke dasar laut, mereka terperangkap dalam sedimen yang kaya akan lumpur dan tanah liat yang mengandung sedikit oksigen. Dalam kondisi anaerobik, ini sisa-sisa organik tersebut mengalami dekomposisi oleh bakteri yang menghasilkan kerogen, suatu zat lilin kaya karbon. Seiring berjalannya waktu, dengan bertambahnya lapisan sedimen di atasnya, tekanan dan suhu meningkat. Proses ini yang dikenal sebagai katagenesis, mengubah kerogen menjadi hidrokarbon, cairan dan gas. Hidrokarbon ini yang bergerak melalui batuan berpori dan terakumulasi di dalam perangkap geologi seperti batuan kedap udara. Sedangkan pada lingkungan non-marine, minyak biasanya terbentuk di lingkungan seperti danau, rawa, atau sungai. Terjadi melalui proses yang hampir mirip dengan proses pembentukan minyak di lingkungan laut. Tetapi dengan beberapa perbedaan seperti kondisi geologis dan juga bahan organik, prosesnya ini dimulai dengan akumulasi sisa-sisa organisme, terutama tumbuhan dan hewan yang hidup di lingkungan daratan atau perairan tawar. Ketika organisme ini mati, mereka tenggelam dan terperangkap dalam sedimen yang kaya akan lumpur dan tanah liat. Dalam kondisi anaerobik di mana oksigen terbatas, sisa-sisa organik ini mengalami dekomposisi oleh bakteri yang dapat menghasilkan kerogen. Seiring berjalannya waktu, lapisan sedimen yang menumpuk di atasnya memberikan tekanan dan suhu yang meningkat. Jika kondisi ini berada dalam rentang waktu yang tepat, kerogen akan tertransformasi menjadi hidrokarbon cair atau minyak melalui proses katagenesis. Lingkungan darat seringkali memiliki karakteristik yang unik untuk mempengaruhi komposisi minyak yang terbentuk. Misalnya, minyak yang berasal dari lingkungan lakustrin cenderung memiliki rasio tertentu dari senyawa organik yang menunjukkan asal-usulnya dari tumbuhan tingkat tinggi. Pematang batuan induk pada gambar di samping dapat dilihat bahwa minyak terbentuk pada suhu antara 50-180 derajat Celcius, tetapi puncak atau kematangan terbagus akan tercapai bila suhunya menjadi 100 derajat Celcius. Ketika suhu semakin bertambah, maka cekungan itu semakin turun, dalam yang juga diikuti penambahan batuan penimbun, maka suhu tinggi ini akan menghasilkan karbon yang akan menjadi gas. Di Indonesia, jenis dari batuan sedimen yang banyak menjadi reservoir minyak dan gas adalah limestone dan juga sandstone. Limestone adalah batuan sedimen yang sebagian besar tersusun atas kalsium karbonat CaCO3. Ciri utama dari limestone adalah berwarna putih keabu-abuan, agak lunak, dan jika ditetesi oleh HCl atau cairan asam akan membentuk gas karbon dioksida. Sedangkan pada batuan sandstone atau batu pasir adalah batuan sedimen yang terbuat dari mineral pasir atau batuan kecil.
krikel. Batuan pasir ini kebanyakan terdiri dari kuarsa dan feldspar karena kedua mineral ini adalah mineral yang paling banyak ada di kerak bumi. Formasi batuan yang terdiri dari sandstone biasanya memungkinkan menjadi penyaring air karena strukturnya cukup berpori dan mampu menyimpan cairan dalam jumlah yang besar. Selanjutnya reservoir. Reservoir minyak atau gas bumi adalah akumulasi hidrokarbon di bawah permukaan yang terkandung dalam formasi batuan berpori atau retak. Reservoir secara umum diklasifikasikan sebagai reservoir konvensional dan non-konvensional. Dalam reservoir konvensional, hidrokarbon yang terjadi secara alami seperti minyak mentah atau gas alam terperangkap oleh formasi batuan di atasnya dengan permeabilitas yang lebih rendah. Sedangkan dalam reservoir non-konvensional, batuan memiliki porositas tinggi dan permeabilitas yang rendah, yang membuat hidrokarbon terperangkap di tempatnya. Oleh karena itu, tidak memerlukan batuan penutup. Reservoir ini ditemukan menggunakan metode eksplorasi hidrokarbon. Umumnya terbentuk dari batuan seperti pasir, kerikil, atau karbonat. Bisa juga terbentuk dari fosil hewan atau tumbuhan yang sudah tertimbun di dasar tanah selama ratusan atau ribuan tahun. Minyak dan gas bumi yang terkumpul juga membutuhkan waktu yang lama untuk bermigrasi ke batuan. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan pengeboran dan eksplorasi untuk dapat memanfaatkan hasil dari reservoir untuk menjadi minyak dan gas yang bisa digunakan sebagai cadangan energi. Lanjut pada migrasi. Migrasi adalah proses perpindahan hidrokarbon secara alami dari batuan induk ke reservoir batuan. Yang diperlukan adalah adanya waktu migrasi yang tepat, karena apabila waktu migrasi tidak tepat dalam suatu sistem perminyakan, maka tidak akan terjadi penumpukan hidrokarbon dalam suatu reservoir. Proses migrasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya gaya kompaksi, tekanan silika, daya serap batuan terhadap fluida, dilantasi atau perubahan volume lapisan batuan karena suatu gaya, diastofisme, tekanan hidrostatis, dan tekanan hidrodinamis. Proses migrasi ini berkomunikasi menjadi dua, yaitu migrasi primer dan juga migrasi sekunder. Nah, contoh pada migrasi primer sendiri ini ada pada gambar di samping. Pada migrasi primer, batuan sumber ke lapisan pembawa akan berjalan lambat karena minyak bumi harus cukup untuk keluar dari batuan induk yang memiliki permeabilitas matrik yang rendah. Migrasi primer berakhir ketika hidrokarbon telah mencapai saluran permeabel atau carried bed untuk terjadi migrasi sekunder. Sedangkan pada migrasi sekunder dapat dilihat pada gambar lapisan pembawa atau carried bed menuju perangkap geologi atau jebakan di dalam batuan reservoir. Hidrokarbon bergerak melalui pori-pori dan rekahan batuan reservoir menuju tempat yang lebih tinggi secara struktural. Hal ini dipengaruhi oleh gaya apung dan tekanan kapiler. Proses ini memungkinkan hidrokarbon terakumulasi di lokasi tertentu seperti kubah antiklin atau patahan yang berfungsi sebagai perangkap alami. Selanjutnya, trap atau jebakan minyak dan gas adalah struktur geologi yang berfungsi menampung hidrokarbon, sehingga memungkinkan terakumulasinya minyak dan gas bumi. Perangkap ini penting dalam sistem perminyakan karena tanpa adanya jebakan, hidrokarbon yang terbentuk akan terus bermigrasi dan tidak dapat terakumulasi. Jebakan ini terdiri menjadi 3, yaitu perangkap stratigrafi, perangkap struktural, dan juga perangkap kombinasi. Pada perangkap stratigrafi dapat dilihat oleh gambar. Perangkap ini dipengaruhi oleh perlapisan vertikal dan lateral, perubahan fasies batuan, dan ketidakselarasan dari variasi lateral dalam litologi pada suatu lapisan reservoir dalam perpindahan minyak. Jebakan stratigrafi ini tidak berasosiasi dengan ketidakselarasan seperti channels, barrier bar, dan reef, namun berasosiasi dengan ketidakselarasan seperti onlap dan juga truncation. Perangkap stratigrafi ini berasal dari lapisan reservoir atau ketika terjadi perubahan permeabilitas pada lapisan reservoir itu sendiri. Pada salah satu tipe jebakan stratigrafi pada horizontal, lapisan impermeable memotong lapisan yang bengkok pada batuan yang memiliki kandungan minyak. Terkadang terpotong pada lapisan yang tidak dapat tembus. Pada perangkap ini, lapisan yang tidak dapat tembus ini mengelilingi batuan yang memiliki kandungan hidrokarbon. Pada bagian lain menjelaskan bahwa bumi terperangkap pada reservoir itu sendiri yang cut off deep dan mencegah migrasi lanjutan sehingga tidak adanya pengaturan struktur yang dibutuhkan.
Pada perangkap struktural dapat dilihat pada gambar, perangkap ini dipengaruhi oleh kejadian deformasi perlapisan dengan terbentuknya struktur lipatan dan juga patahan yang merupakan respon dari kejadian tektonik dan merupakan perangkap yang paling asli dan perangkap yang paling penting. Pada bagian ini berbagai unsur perangkap yang membentuk lapisan, penyekat dan lapisan reservoir sehingga dapat menangkap minyak yang dapat disebabkan oleh gejala struktur seperti lipatan dan juga patahan. Dan pada perangkap kombinasi dapat dilihat pada gambar, perangkap ini merupakan kombinasi antara struktural dan stratigrafi, di mana pada perangkap jenis ini merupakan faktor bersama dalam membatasi pergerakannya atau memanggil minyak bumi. Dan pada jenis perangkap ini terdapat banyak dari satu jenis perangkap yang membentuk waduk. Sebagai contohnya, antiklin patahan terbentuk ketika patahan memotong tegak lurus pada antiklin, dan pada perangkap ini kedua perangkapnya tidak saling mengendalikan perangkap itu sendiri. Sel atau batuan penutup merupakan batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas yang rendah sehingga mampu menghambat hidrokarbon dalam reservoir untuk berpindah atau bermigrasi. Batuan ini memiliki lapisan yang relatif kedap air yang menutupi bagian atas reservoir dan formasi geologi. Batuan penutup umumnya disebut dalam konteks lapisan atas reservoir minyak dan gas atau kubah garam. Pada gambar di samping merupakan contoh dari kubah garam. Nah, kubah garam ini terbentuk melalui proses geologi yang panjang dan kompleks. Awalnya garam mengendap di dasar laut purba akibat penguapan udara laut selama jutaan tahun, membentuk lapisan garam yang tebal. Karena massa jenis garam lebih rendah dibandingkan batuan sedimen di sekitarnya, serta sifat yang plastis, garam memiliki kecenderungan untuk menembus lapisan batuan di atasnya. Tekanan dari sedimen di atas dan gaya tektonik lateral memicu pergerakan garam ke atas membentuk struktur kubah. Saat garam naik, lapisan batuan di atasnya terlipat dan menciptakan jebakan yang ideal untuk akumulasi minyak dan gas bumi. Kubah garam sering ditemukan di cekungan sedimen seperti Teluk Meksiko, Timur Tengah, dan beberapa wilayah lainnya. Batuan penutup memiliki keefektifan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti litologi, ketebalan, kekontinuan secara lateral, dan kedalaman lapisan batuan penutup. Pada umumnya, litologi yang efektif untuk menjadi batuan penutup adalah batuan klastik berbutir halus dan batuan evaporit. Kemudian, aplikasi perolehan minyak dan gas. Secara umum, perolehan minyak gas atau oily recovery di reservoir terdiri dari teknik produksi primer, sekunder, dan juga teknik perolehan tersier. Pada teknik produksi primer, proses pengeboran pada sumber produksi dilakukan secara natural akibat adanya gaya dorong dari reservoir minyak yang terdapat di reservoir mengalir sendiri secara natural melalui jalur pori menuju sumur produksi akibat adanya perbedaan tekanan yang tinggi yang berasal dari gaya pengembangan batuan dan gas alam, gaya gravitasi, gaya apung dari air, dan gaya tolak-menolak akibat pemadatan batuan reservoir. Kemudian pada teknik produksi sekunder dilakukan ketika produksi minyak menurun akibat terjadinya penurunan tekanan reservoir. Teknik ini dapat dilakukan dengan menginjeksikan fluida seperti air atau gas ke dalam reservoir untuk meningkatkan tekanan dan volume. Efisiensi penyapuan minyak di dalam reservoir berdasarkan jalur injeksi gas menuju reservoir. Metode ini dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pemilihan tekanan, pertahanan tekanan, dan gas pendorong. Dan pada teknik produksi tersier dilakukan karena teknik ini dapat memproduksi minyak dari reservoir secara optimal, kurang dari 40%, dan masih banyak minyak yang tertinggal di reservoir. Teknik ini dikenal dengan istilah Enhanced Oil Recovery atau bisa disingkat dengan EOR. Dilakukan dengan menginjeksikan fluida khusus terdiri atas teknik injeksi termal, proses pelarutan gas dan minyak, dan teknik kimiawi. Selanjutnya, studi kasus mengenai petroleum system. Salah satu contoh kasus petroleum system adalah cekungan Gippsland yang berada di Australia. Pada wilayah ini, formasi laterite berperan sebagai batuan induk yang kaya akan bahan organik. Batuan ini mengalami pematangan dan menghasilkan hidrokarbon. Proses migrasinya terjadi melalui patahan dan rekahan baik secara vertikal maupun lateral. Batu pasir menjadi salah satu batuan reservoir dengan porositas dan permeabilitas
permeabilitas yang memadai untuk akumulasi hidrokarbon. Perangkap struktural seperti lipatan dan patahan berperan dalam menahan hidrokarbon. Sebagai batuan penutupnya, serpi dan lempung bertindak sebagai penghalang yang efektif. Hasilnya, cekungan Gippsland menjadi salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi utama di Australia. Adapun kesimpulan dari materi saya kali ini yaitu sistem perminyakan adalah sistem geologi yang mencakup unsur-unsur dan proses yang diperlukan untuk pembentukan, migrasi, akumulasi, serta penyimpanan hidrokarbon. Elemen utama dalam sistem perminyakan meliputi batuan induk atau source rock yang kaya bahan organik sebagai penghasil hidrokarbon, batuan reservoir dengan porositas dan permeabilitas tinggi untuk menyimpan hidrokarbon, serta batuan penutup yang mencegah keluarnya hidrokarbon dari reservoir. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai petroleum system. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.